Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fadila. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah 5B. Jadi di video kali ini saya akan mengambil salah satu jurnal yang berjudul Manajemen Dana Bank Syariah yang ditulis oleh Nur Masari, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak. Sebelum saya melanjutkan abstrak dari jurnal tersebut, apakah kalian udah tahu apa itu manajemen dana bank syariah? Kalau belum tahu, mari kita simak videonya. Sebelum kita menjelaskan manajemen dana bank syariah, kita lanjut ke abstraknya dulu. Nah, jadi di abstraknya, setiap penerima dana pihak ketiga kreditur merupakan amanah yang harus dijaga keamanan dan keselamatannya bagi pemilik dana dan bank. Oleh karena itu, setiap proses penghimpun dana dan penerimaan dana harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN, ataupun peraturan interbank yang didasarkan pada asas penerimaan, yaitu kebijakan pokok penghimpunan dana bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam mengelola dana masyarakat harus memiliki komitmen dan integritas. Oleh karena itu, setiap proses penghimpunan dana harus mempertimbangkan asas penghimpunan dana yang sehat. Perbankan syariah lebih mendominasi prinsip bagi hasil sebagai risiko dalam melakukan kegiatan pembiayaan bank syariah, menggunakan model pembiayaan muamalah maliyah. Sehubungan dengan itu, bank syariah melakukan pooling dana nasabah dan dana berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang profesional. Proses pemilihan investasi harus dilakukan dengan seksama karena kesalahan dalam pemilihan untuk investasi akan membawa akibat bank tidak bisa memenuhi kewajiban kepada para nasabahnya. Tugas utama manajemen aset adalah memaksimalkan laba, meminimalkan resiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Nah, jadi kita lanjut di pendahuluannya, yaitu manajemen dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga, dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan profit. Untuk itu, mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer dimanapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan, publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Perbedaannya hanyalah pada filsafah hidup yang dianut oleh masing-masing pendiri atau manajer badan usaha tersebut. Demikian juga dalam dunia perbankan, manajemen menjadi sangat penting sebab hal ini akan mempengaruhi kinerja perbankan, kepercayaan masyarakat. Nah, jadi masyarakat itu hanya menginginkan seseorang lembaga keuangan yang dapat dipercaya dalam mengembangkan dana yang dimilikinya, khususnya pada perbankan. Selain menginginkan dana yang dikelola oleh orang-orang terpercaya sehingga mereka merasa aman dan akan dananya, nasabah juga pastinya menginginkan dananya dapat dikembangkan atau memperoleh keuntungan yang maksimal. Orang-orang terpercaya sehingga mereka merasa aman dan akan dananya, nasabah juga pastinya menginginkan dananya dapat dikembangkan atau memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, jadi banyak orang-orang yang meragukan adanya perbankan syariah sebab mereka beranggapan bahwa sistem perbankan syariah itu bebas. Bunga adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim, dan juga banyak yang mempertanyakan bagaimana bank akan membiayai operasinya. Pada dasarnya, bank syariah berfungsi sebagai agen perantara pemilik dengan modal nasabah yang menitipkan uangnya dengan para pengelola usaha untuk masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat ini, bank menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan pemodalan dan dengan prinsip meminjam untuk pembiayaan. Nah, jadi bank syariah itu mempunyai hukum tersendiri yang lain dengan bank konvensional dalam memenuhi kebutuhan manusia di atas, yakni dengan
atau riba dengan memperhitungkan bunga berbunga, baik itu untuk produk simpanan maupun pinjaman, tidak sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah itu tidak menerapkan sistem bunga, tetapi menerapkan sistem bagi hasil, yaitu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada mufakat pihak bank bersama nasabah yang menginvestasikan dananya di bank syariah. Besarnya hak nasabah terhadap banknya dalam perhitungan bagi hasil tersebut ditetapkan dengan sebuah angka ratio atau besaran bagian yang disebut nisbah. Pembiayaan bank syariah bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis, mutual investor relationship. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang apa itu manajemen dana. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam sesuai dengan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tidak melakukan pekerjaan dilakukan secara ihsan, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Nah, manajemen secara umum berarti suatu aktivitas khusus yang mencangkup kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek, agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien. Dalam Islam, manajemen terdiri dari beberapa prinsip yang harus ada di dalamnya, yaitu prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Demikian juga manajemen dalam perbankan Islam, sebab lembaga keuangan merupakan lembaga yang dibangun atas dasar kepercayaan, sehingga manajemen yang baik sangat diperlukan, termasuk di dalam manajemen dana. Nah, jadi manajemen dana bank syariah itu adalah upaya yang diterima dalam aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan dan pengelolaan manajemen dana. Baik, secara umum dapat digambarkan bahwa tujuan manajemen itu adalah memperoleh profit yang optimal. Yang kedua, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai. Yang ketiga, menyimpan cadangan. Dan yang keempat, mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan masyarakat akan biayanya. Nah, syariah dirancang sebagai fungsi pelayanan sebagai keuangan para nasabah dan masyarakat. Untuk itu, bank syariah juga mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut. Untuk itu, bank syariah juga mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bank syariah dalam bentuk A. Kekayaan yang menghasilkan
pada beberapa masalah, diantaranya adalah masalah yang pertama adalah kurangnya deposito. Perbankan yang beroperasi secara syariah tidak dapat menerima simpanan dari orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko tersebut. Yang kedua, likuiditas berlebihan. Tentu saja Bank Islam akanlah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian tidak semua nasabah Bank Islam yang potensial menyetujui meminjamkan uangnya berdasarkan prinsip musyawarah atau kemitraan. Masalah yang ketiga adalah problem ketika biaya probabilitas. Bank Islam bekerja dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang halal sesuai syariah saja. Masalah yang keempat yang dihadapi selanjutnya adalah masalah pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Terus masalah yang kelima itu adalah masih minimnya sumber daya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah. Dan masalah yang keenam yang dihadapi kalangan perbankan syariah adalah belum memaksimalkan institusi undang-undang yang menjadi payung hukum bagi keseluruhan aktivitas perbankan Islam. Dengan permasalahan tersebut sudah barang, tentu manajemen bank syariah harus tetap ditingkatkan dan lebih kembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia seluruhnya tanpa memandang agama, suku, ras, dan sebagainya, sehingga masyarakat muslim lebih percaya dengan produk